Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kafalah. Istilah al-kafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil pada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggul makful anhu terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Landasan hukum kafalah. Kafalah merupakan salah satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia telah disyariatkan baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Dalam Al-Quran, penjelasan al-kafalah atau jaminan terdapat pada surat Yusuf ayat 72 yang artinya, dan barang siapa dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Dalam hadis, salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut ijma ulama, mengenai kafalah para ulama berijma membolehkannya. Sebagai landasan hukum, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN MUI /4/2000 tentang kafalah yang ditetapkan tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah atau tanggal 13 April tahun 2000. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa kafalah dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan rukun kafalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah menurut Suhendi tahun 2002, rukun kafalah adalah sigot kafalah atau ijab kabul, makful bih atau objek tanggungan, kafil atau penjamin, makful anhu atau tertanggung, dan makful lahu atau penerima hak tanggungan. Syarat kafalah menurut Sabik tahun 2009, syarat sahnya suatu perikatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindak hukum syariah yang disepakati. Yang kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Jenis-jenis kafalah. Kafalah terbagi menjadi 5. Yang pertama, kafalah bin nafas, merupakan akad pemberian jaminan atas diri atau personal kuaranti. Contohnya adalah seperti perkataan seseorang, aku menjamin untuk menghadirkan si fulan dalam pengadilan tersebut atau dalam acara tersebut. Yang kedua, kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Seperti seseorang berkata, hutang Jailani adalah tanggungan aku. Yang ketiga, kafalah bitaslim. Jenis kafalah ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Sebagai contoh, bank mengeluarkan surat jaminan untuk nasabahnya tentang pengembalian atau penyerahan barang sewa yang disewa nasabah kepada perusahaan leasing. Yang keempat, kafalah al-munazazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Sebagai contoh, aku menjamin hutang pada kamu sekarang, atau aku menjamin menanggulangi pendanaan kamu sekarang. Yang kelima, kafalah muqayyadah atau mu'allaqah, yaitu merupakan jaminan atau kafalah yang dibatasi waktunya sebulan, setahun, dan sebagainya. Sebagai contoh, bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga selama 3 bulan. Nah, kafalah ini disebut juga kafalah dengan taukid. Mekanisme kafalah.
Skema aplikasi kafalah dalam perbankan syariah dapat digambarkan di bawah ini. Secara umum, aplikasi kafalah dalam perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank sebagai lembaga keuangan menjamin pihak yang ditanggung atau nasabah dengan menyerahkan jaminan atau garansi bank pada tertanggung atau pihak ketiga atau pemilik proyek apabila di kemudian hari nasabah melakukan cedera atau ingkar janji. Kedua, nasabah pihak yang ditanggung memiliki kewajiban kepada pemilik proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara pihak yang ditanggung atau pihak pelaksana kerja dengan pihak tertanggung atau pihak pemberi kerja.